Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Baik. Ya, baik anak-anak. Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita, tolong dirapikan kembali pakaiannya ya. Baik, silakan pimpin doa untuk ketua kelas. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Christian sama? Keterangannya apa? Izin. Kalau LK sakit. Ya, baik anak-anak, sebelum kita membahas pembelajaran kita pada pagi hari ini kita akan membahas seperti apa kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Namun sebelum itu kita akan membahas dulu seperti apa sih hubungannya dengan materi sebelumnya. Jadi materi sebelumnya itu kita sudah membahas bagaimana substansi hak dan kewajiban warga negara di dalam Pancasila, ya. Apa kalian masih ingat bagaimana substansi hak dan kewajiban warga negara di dalam nilai Pancasila? Ada berapa nilai Pancasila di dalam substansi itu? Ya, silakan. Ada 3. Ada yang bisa mencontohkan di antaranya apa saja? Ya? Nilai dasar, nilai instrumental, nilai praktis. Oke, baik. Jadi di dalam nilai Pancasila itu terdapat 3 nilai. Yang pertama ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ya. Kemudian di dalam 3 nilai itu, nilai dasar ini adalah nilai yang paling utama karena dia merupakan landasan dan acuan dari Pancasila ya, dari nilai dasar negara. Rasa kalian sudah paham ya mengenai materi minggu lalu. Kalian bisa mengetahui seperti apa kasus-kasus dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kemudian yang kedua, kalian bisa memahami ya, kalian bisa mengetahui seperti apa kenapa bisa terjadi pelanggaran seperti itu ya anak-anak ya. Baik, sebelum kita memulai materi kita, di sini ada bentuk pelanggaran hak dan kewajiban warga negara di dalam nilai Pancasila. Tadi ada berapa sila? 5. Sila pertama, sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, nanti di sini sebagai awal pengetahuan kalian, jadi nanti yang bisa dengan cepat ya menyesuaikan contoh. Jadi di sini ada namanya kartu soal dan kartu jawaban. Jadi kartu jawaban ini dalam bentuk gambar, nanti kalian silahkan masukkan, sesuaikan, dia termasuk pelanggaran dari nilai Pancasila yang keberapa. Ya. Pas hak milik orang termasuk pelanggaran Pancasila. Ada contoh video, silahkan kalian amati, kemudian kalian lanjutkan di LKPD yang sudah saya bagikan tadi ya. Nanti kalian tuliskan seperti apa contoh-contoh pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, ini nanti yang terjadi di sekolah.
Dodi kemana sih? Sudah masuk. Ayo bulan. Ini dia, aku mau cerita sesuatu. Cerita. Oh iya iya. Bisa dulu. Gak mau. Ya dia aku sana. Apa kamu cerita apa? Jadi itu, si Rizal sahabat kamu. Ada janji. Iya, Emang kenapa dia? dia bikin lolot dia. Ah, kenapa? Jadi gini ceritanya. Ya. Bentuk apa saja yang ada di dalam video pelanggaran-pelanggaran hak? Bisa dijawab teman-teman? Silakan. Saya, Bu. Ada yang bisa? Ya, Saya silakan. mau menjawab pertanyaan dari Rizka. Ya. Dari video tersebut contohnya seperti datang terlambat ke sekolah, tidak mengerjakan tugas, tidak memperhatikan guru saat menjelaskan materi pembelajaran, Ya. terus membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Jadi ada 4 perbuatan melanggar ya, perbuatan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Jadi yang sekali. Jadi itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Yang termasuk bentuk pelanggaran hak yang pada sikap yang mana? Ada yang menjawab? Ya. Kalau yang termasuk pelanggaran hak, silakan. Yang mana? Tidak memperhatikan guru saat menjelaskan materi pelajaran. Oh ya, benar. Ya, benar ya. Jadi contoh dari bentuk pelanggaran hak itu adalah tidak memperhatikan guru saat guru menjelaskan. Padahal kita itu punya hak ya untuk mendapatkan pengajaran, pendidikan yang layak. Tapi pada saat dia menerimanya di kelas, dia tidak memperhatikan. Seperti itu sudah pelanggaran hak yang dia ini. Jadi bisa menyebabkan misalnya kasus-kasus penculikan atau misalnya kasus-kasus ya seperti penipuan seperti itu. Nah, hal inilah yang bisa menyebabkan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Baik, anak-anak, ini adalah contoh kasus-kasus pelanggaran hak dan hak warga negara. Yang pertama adalah radikalisme. Jadi radikalisme ini yang berkaitan dengan agama, ya. Agama biasanya itu kan kasusnya itu penyerangan terhadap rumah-rumah ibadah atau bom bunuh diri. Itu adalah contoh-contoh bentuk radikalisme. Kenapa dia dikatakan radikalisme? Karena tidak ada agama manapun yang membenarkan hal-hal seperti ini. Seperti menggunakan motor seperti itu, tidak menggunakan helm, atau pada saat membawa kendaraan tidak membawa STNK dan lain sebagainya. Nah, kemudian berikutnya adalah merusak fasilitas umum. Jadi ini nih, sekolah ini kan fasilitas umum. Jadi kalian harus menjaga kebersihannya, keindahan dari sekolah ini, bukan mencoret-coret bangku sekolah, dinding sekolah seperti ini. Ini adalah salah satu pelanggaran dari yang terakhir ini adalah pertahanan dan keamanan negara. Setelah itu nanti kalian silahkan berkelompok, ya, duduk berkelompok sesuai dengan pembagian kelompok seperti yang kemarin ya. Baik, silakan. Itu saja. Kan anak-anak, jadi ini adalah kotak pintar. Di dalam kotak pintar ini adalah isinya adalah kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Jadi tugas kalian adalah menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang ada di dalam ini. Jadi bentuk proyeknya itu adalah hasil dari kotak pintar ini. Jadi kalian mencari berbagai informasi, baik itu dari bahan ajar yang sudah saya bagikan, dari buku.
Oke, silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negaranya. Terakhir di bawah sini, terakhir. Ya ini. Bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kelompok. Pertama, Penangkapan dan penahanan Apa yang kalian senangi dari pembelajaran pada pagi hari ini? Saya Bu, Iya. saya senang melihat videonya, sama saya senang membuat kotak ini, menghiasi kotak ini. Oke, ada lagi? Apa yang disenangi dari pembelajaran pada pagi hari ini? Ya. Kekompakan dan kerjasama dalam kelompok. Oke, kekompak. Ya, jadi saya rasa kalian memang sangat senang sekali dengan apa yang kalian kreasikan ya. Kemudian ada yang bisa menyimpulkan apa sih kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, silakan. mengetahui kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Bisa mengetahui kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban Melibat partisipasikan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, terima kasih. Jadi benar sekali bahwa kesimpulannya pada pagi hari ini ya kalian bisa mengetahui seperti apa kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kemudian kalian bisa memahami seperti apa penyebab dari kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, dan yang terakhir adalah kalian bisa menyebutkan seperti apa cara kalian ya supaya pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu dapat kita cegah dengan cara berpartisipasi. Seperti apa partisipasi yang bisa kita lakukan untuk melakukan pencegahan terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Anak-anak, untuk berikutnya silahkan kalian kerjakan soal evaluasi yang Ibu sudah kirim di link kalian, di link di grup WA kalian. Silahkan dikerjakan ya. Waktunya 5 menit, silahkan. Ya, ini hasilnya sudah mulai terlihat. Ini hasil dari Google Form-nya. Nilai yang kalian dapatkan itu rentangnya adalah 100 ya. Rata-rata mendapatkan 100. Hebat, tepuk tangan. Mendapatkan kelompok yang mendapatkan tugas paling kreatif itu adalah kelompok 3 yang kerjasamanya. Beri tepuk tangan. Oke, terima kasih anak-anak. Hari ini kalian luar biasa sekali. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan duduk kembali seperti sampai situ. Minggu depan kita akan membahas mengenai upaya dari pemerintah dalam pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Baik anak-anak, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Silakan pimpin doa dulu untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan ketua kelas pimpin doa. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. I will always remember the day you kissed my lips, light as a feather. And it went just like this. No, it's never been better than the summer